Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Hopefully you are fine. Stay healthy, tetap pakai masker jika keluar rumah. Cuci tangan pakai sabun. Jaga jarak minimal 1 meter atau physical distancing. Dan perbanyak makan sayur dan buah. We meet again in English for grade 9. In this video, I wanna teach you about agreement and disagreement. But before it, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well student, before we start our lesson, I want to show you about indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, yaitu peserta didik secara aktif menyatakan agreement dan disagreement atau ungkapan setuju dan tidak setuju secara urut dan runtut dengan bahasa Inggris yang benar sesuai konteks. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik meningkatkan kecerdasan sosialnya. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, mengidentifikasi ungkapan setuju dan tidak setuju. Kemudian yang kedua, menentukan ungkapan yang tepat secara lisan atau tulisan dari berbagai situasi. Agreement and disagreement. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, cara penggunaan, dan contoh kalimat dalam bahasa Inggris. Well students, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kalimat setuju dan tidak setuju, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan agreement and disagreement. Ungkapan setuju dan tidak setuju merupakan ungkapan dari ekspresi yang sering kita temui dan kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik kita dengar secara sadar ataupun tidak sadar. Dalam bahasa Inggris, untuk mengungkap ekspresi setuju dan tidak setuju biasanya menggunakan agree or disagree. Apakah kalian tahu pengertian lengkap dari agree and disagree? Dan apakah kalian pernah mengungkapkan ekspresi dari agree and disagree? Lalu bagaimanakah cara penggunaannya? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, silakan simak penjelasan berikut. Nah, yang pertama, pengertian agree. Agree mempunyai arti yaitu setuju. Dalam bahasa Inggris, agree terbagi dalam 2 tipe, yaitu strong agreement and mild agreement. Nah, strong agreement diungkapkan dengan yakin atau bisa dikenal dengan strong agreement. Berikut ini adalah pengungkapan agreement dengan sangat yakin 100% atau sangat setuju. Nah, contoh ungkapan strong agreement yang pertama, precisely. Kemudian yang kedua, exactly, you are right. Yang ketiga, you are perfectly right. Yang keempat, absolutely, he is right. Kemudian, I am with you. Setelah itu, no doubt about it. And last one, I could agree with you more. Nah, itu adalah contoh ungkapan dari strong agreement atau mengungkapkan setuju secara 100% atau sepenuhnya. Nah, kemudian yang kedua, mild agreement. Nah, mild agreement pada bagian ini mengungkapkan setuju, diungkapkan atau diekspresikan belum 100%, dapat dikatakan setuju namun belum mempunyai keyakinan penuh. Nah, berikut adalah ungkapan dari mild agreement. Yang pertama, I suppose so. I agree, but I agree. Tell me about it. You might be right. I agree, but. Nah, itu adalah contoh ungkapan-ungkapan dari mild agreement atau
menyatakan setuju tapi tidak sepenuhnya atau belum 100%. Nah, yang kedua, di sini ada pengertian disagree. Nah, di dalam bahasa Inggris, disagree mempunyai arti yaitu tidak setuju. Sama halnya dengan agree, disagreement terbagi dalam dua tipe, yaitu strong disagree dan mild disagree. Nah, yang pertama, strong disagreement, kalimat yang diungkapkan dengan strong disagreement berarti sangat tidak setuju dan menolak atau tidak setuju sepenuhnya. Berikut adalah contoh kalimat dari strong disagreement. Yang pertama, I would say the exact opposite. That doesn't make sense. That's ridiculous. That's absurd. I think otherwise. I'm sorry, that's impossible. Absolutely no way. No way? Of course not. I think you are wrong. And last one, I'm totally disagree. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan untuk menunjukkan strong disagreement atau sangat tidak setuju atau menolak. Nah, setelah itu ada mild disagreement, yaitu mengungkapkan atau mengekspresikan tidak setuju atau disagree secara lebih halus. Berikut ini adalah contoh ungkapan mild disagreement. Yang pertama, I agree but not sure. Yang kedua, I agree but. Yang ketiga, I don't really agree with you. Selanjutnya, I know that but. Setelah itu, I am not sure about it. And last one, I don't think so. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan dari mild agreement. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan agree and disagree dalam kalimat bahasa Inggris beserta artinya. Yang pertama, they are agree with Mr. Ronnie. Yang kedua, I think if I don't agree with you. Yang ketiga, exactly we like the offers that you submit. Setelah itu, of course, I think the same like you. Next, I don't agree with you guys. I think cake is lacking sugar. Well, students, itulah pengertian dari agreement and disagreement, kemudian cara penggunaan dan contohnya, yaitu tadi agree and disagreement, setuju dan tidak setuju. Nah, agree atau setuju terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama strong agreement atau mengungkapkan setuju 100% atau sepenuhnya. Kemudian yang kedua, mild agreement atau mengungkapkan setuju tapi tidak sepenuhnya atau ragu atau belum 100%. Nah, setelah agree atau setuju ada disagree atau tidak setuju. Nah, disagree terbagi menjadi dua tipe, yaitu strong disagreement atau tidak setuju atau menolak sepenuhnya, dan yang kedua yaitu mild disagreement atau ungkapan tidak setuju secara halus. Oke, that's all for this video. Untuk video kali ini, saya Aryo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.